Bapak nggak bisa maksa seperti itu. Kamu nggak usah ikut campur, ini urusan rumah tangga saya. Pak, saya udah berusaha sabar loh, Pak. Ya, saya juga sabar. Saya kan anak saya. Dia Saya anak nanya, saya. kata siapa anak Bapak? Dia anak saya. Buktinya apa? Saya tanya buktinya apa? Nggak ada kan? Sekarang kita mau temuan atau janjian sama klien kita yang melapor seorang bapak namanya Pak siapa? Pak Irfan. Pak Irfan ya? Iya, ayah angkatnya Aisyah sekarang. Ya Pak Irfan ini pengen mencari orang tuanya Aisyah ya? Iya, ibu kan. Klien kita kali ini adalah seorang bapak rumah tangga namanya Pak Irfan. Dia ini punya seorang istri namanya Ibu Laila. Jadi Pak Irfan dan Ibu Laila ini udah lama pernikahannya tapi belum mendapatkan seorang anak. Kita langsung ketemu sama Pak Irfan ya, rumahnya deket sini. Assalamualaikum. 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 Mana sih rumahnya? Iya, sama aja. Sama ini. Assalamualaikum, Mbak. Halo, Pak Irfan. Pak Irfan. Iya. Iya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa ini, Pak? Kok kayak Bapak tadi ngeliat ke belakang kayak takut sesuatu, Pak? Iya, ini di dalam ada istri saya. Saya tidak mau semua masalah ini istri saya tahu, Mas. Oh, jadi istri Bapak nggak tahu masalah ini? Tidak tahu. Kenapa bukannya Bapak cerita harusnya sama istrinya? Iya, karena kita ini selama ini kan sudah menikah 8 tahun. Kita mengadopsi anak, Mas. Oh, jadi jadi Bapak belum nikah dari punya anak. Iya, belum punya anak. Jadi saya nggak adopsi anak dari panti asuhan. Aisyah ini diambil dari panti asuhan di saat dia umur 7 tahun. Nah, sekarang Aisyah umurnya 8 tahun. Berarti baru saja loh sebenarnya. Aisyah ini diambil dan diadopsi sama Pak Irfan. Nah, terus kenapa Bapak manggil kita ini? Katanya Bapak mau nyari orang tuanya Aisyah, iya. Makanya saya manggil dari NPT. Saya cuma hanya ingin membantu anak saya Aisyah untuk mencari bapak ibu. Enggak, ini tadi Bapak bilang kalau Aisyah pengen nyari orang tuanya. Dia kan masih kecil, Pak. Kenapa kok dia tiba-tiba pengen nyari orang tuanya? Emang ada sesuatu yang aneh sama Aisyah? Sewaktu diadopsi sama Pak Irfan, 3 bulan pertama Aisyah ini baik-baik saja. Tapi setelah 3 bulan ke atas, anak yang namanya Aisyah ini tiba-tiba sering teriak-teriak. Awalnya baik-baik aja, Mas. 3 bulan belakangan ini sikapnya berubah. Berubah? Maksudnya berubah gimana? Awalnya sih dia memang pendiam, tidak mau bersosialisasi. Sampai saya bawa ke psikolog anak, sampai saya kira dia autis, Mas. Tapi kata psikolog memang dia tidak mau ngomong. Dan terakhir belakangan 3 bulan ini dia teriak-teriak dan sering marah-marah, Mas. Loh, kenapa, Pak? Dia menggambar diri dia sendiri bersama perempuan. Ada tulisan Aisyah ibu. Sementara dia memanggil istri saya mama. Loh. Saya coba korek dengan informasi dari dia. Ternyata ibu kandungnya masih ada, Mas. Sampai dia mogok makan, Mas. Oh, berarti saat ini dia lagi pengen ketemu sama ibu kandungnya. Iya, betul, Pak. Iya, betul. Jadi Bapak minta tolong sama kita untuk nyariin. Betul. Bapak udah usah nyari emang? Sudah. Udah? Sudah. Kemana nyarinya, Pak? Saya mencari ke panti asuhan. Bapak udah balik ke tempat datangan dia. Iya. Menurut informasi dari panti asuhan, Aisyah ini tidak punya orang tua. Tapi kenapa setelah 3 bulan ke atas ini, Aisyah baru terus terang kalau dia masih punya seorang ibu. Terus kata orang patinya apa, Pak? Mas, ada apa ini? Kok ada kamera? Oh iya, Mas, nggak jadi sama aku ya? Ngomong sama aku. Ada apa ini? Sebentar ngomong. Aisyah butuh seorang ibu, Bu. Enggak, aku kan udah bilang, Mas. Aisyah itu nggak perlu orang tuanya. Aku bisa jaga dia, bisa ngurus dia. Aku sayang sama dia, Mas. Di sisi lain, Ibu Laila ini merasa sayang sama Aisyah. Dia udah cocok sama Aisyah, dia udah menganggap Aisyah ini sebagai anak sendiri. Waktu ketemu sama Ibu Laila di situ nggak setuju. Ibu Laila di situ marah-marah. Ibu nggak kasihan sama Aisyah. Selama ini dia diam, tidak mau makan.
Ibu kasihan mas, tapi enggak ya enggak. Aku nggak mau kayak Aisyah. Udah pergi kali, pergi. Ibu, maaf ibu. Pergi. Akhirnya di situ kita coba kasih pengertian pelan-pelan. Ibu, Aisyah juga pengen nyari ibunya, Bu. Ibu, mohon maaf Ibu, biar saya jelasin sebentar aja. Ibu jangan salah paham sini Pak. Bukan maksud kita memisahkan Ibu sama Aisyah, enggak Ibu. Aisyah katanya Bapak ini cuma pengen ketemu sama ibunya. Cuma pengen ketemu, bukan memisahkan Ibu sama Aisyah, enggak. Nanti kalau emang bener ada ibunya, kita aja ke sini juga enggak ada masalah Ibu. Bukan bisa sama Ibu Bapak, enggak. Aisyah saat ini udah jadi hak Ibu sama Bapak. Saya nggak mau kehilangan Aisyah. Saya nggak mau Iya, kayak Ibu. Aisyah. Sayang kan sama Aisyah kan? Iya sayang. Ibu nggak mau kan lihat Aisyah kayak gini terus, nggak mau makan. Saya bisa urus dia. Mas. Dia udah pergi aja pergi. Pas kita lagi membahas masalah Aisyah, tiba-tiba Aisyah ini teriak-teriak. Kenapa? Astagfirullahaladzim, Aisyah kenapa? Astagfirullahaladzim. Gue pelan-pelan coba dekatan sama Aisyah. Awalnya dia ketakutan, awalnya dia nolak. Aisyah kenapa sayang? Hah? Aisyah kenapa? Aisyah mau apa ini? Ini gambaran Aisyah. Iya. Ini yang dimaksud ya Om Pak? boleh Iya. Om mau bantuin Aisyah ya. Aisyah selalu menggambar seperti ini. Iya, Om mau bantuin Aisyah ya. Tapi Aisyah jangan marah. Ya, Om pengen tahu Aisyah maksudnya apa. Ini gambar Aisyah ini. Iya. Ini apa ada anak kecil, ada perempuan dewasa? Ini Aisyah yang kecil. Terus yang perempuan ini ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu Aisyah masih ada? Maksudnya ibu ini? Masya Allah, Pak, ada masih ada ibunya. Aisyah pengen ketemu ibunya? Aisyah, kamu nggak usah ketemu ibu. Aisyah mama sayang sama Aisyah. Iya Aisyah, ini ibunya Aisyah sayang sama Aisyah. Mau usah cari ibu ini ya? Hah, nggak mau? Di situ dia mengangguk dan dia mulai agak membuka diri. Sayang keluar nak Aisyah. Sebentar ibu, jangan dipaksa dulu. Biar saya coba ngomong pelan-pelan. Jadi Aisyah kepisah sama ibu. Ibu sekarang ada di mana? Di rumah ini bukan? Hah? Ini rumah siapa? Rumah siapa ini? Oh, rumah Aisyah. Di mana rumahnya sayang? Coba Aisyah cerita dong, Aisyah ngomong dong, Aisyah kenapa bisa kepisah sama ibu Aisyah? Langsung nangis di situ Ibu Laila ngeliat kejadian itu. Dia khawatir Aisyah ini ninggalin Ibu Laila dan juga suaminya. Karena Ibu Laila dan suaminya nggak punya siapa-siapa lagi. Mohon maaf, emang Aisyah nggak bisa ngomong gitu? Saya nggak tahu, tapi jangan pernah ngomong. Enggak, cuma 3 bulan ini kan Bu yang dia akhirnya jadi diem banget. Sebelumnya dia masih bisa komunikasi kan, pakai anak biasa kan? Sebelumnya bisa sekarang dia teriak-teriak terus. Sebelumnya memang nggak bisa ngomong, cuma nulis. Aisyah pernah ngeliat ibu berapa hari terakhir sebelum di sini Aisyah pernah ngeliat ibu nggak? Terus Aisyah gimana tahu ada ibu di rumah ini? Di situ akhirnya Ibu Laila pelukan sama Aisyah. Ibu Laila kelihatan banget sayang sama Aisyah. Dia nggak pengen pisah sama Aisyah. Sakit. Ibu Aisyah sakit. Ibu sakit di mana? Aisyah kok tahu? Sini sayang, jangan di situ terus yuk, sini yuk. Ya, Keluar, coba udah kita keluar coba dulu ya. jangan Ayo. nangis terus. Oh, enggak. Coba di sini. Ini maksudnya apa? Kenapa ibu Aisyah sakit apa? Jangan tinggalin mama Aisyah, jangan. Jangan tinggalin mama waktu jangan.
sabar ya. Ya, nanti Om bantuin ya. Tapi Aisyah harus janji. Aisyah juga nggak boleh ninggalin ibu. Ya, mama. Ini manggilnya mama atau ibu? Mama. Iya. Aisyah juga nggak boleh. sayang kan sama mama kan? Iya. Ya. Nanti Om cariin, Om bantu cari nanti. Tapi jangan tinggalin mama. Ya, sama papa ya. Ya. Coba dipikirin aja dulu, bapak, ibu ya. Ya, dipikirin dulu aja secara kekeluargaan. Jangan sampai nanti menyesal kemudian hari ya. Nanti kalau udah emang yakin, udah siap, kabarin kita ya. Ibu ya. Ya Aisyah ya. Biar dirundingin dulu sama bapak sama ibu ya. Sama mama sama papa ya. Ya, nanti sempatnya ya Aisyah ya. Ya, nanti biarin ibu sama bapak ngobrol dulu ya. Tapi mama ikut ya. Mama jangan cari ibu kamu dah. Udah sayang udah ya Allah. Juga ibu sabar ibu ya. Ya. Kalau emang ibu mau ikut nanti bilang baik-baik sama papa ya. Kapan mulainya nanti kabarin saya Pak ya. Ya sudah ya Aisyah ya. Soalnya nanti kita bantuin ya. Ayo mama ikut ya. Udah kamu usah nangis ya. Usah nangis udah. Ya Pak. Kita mohon pamit dulu Pak ya. Nanti saya kabarin lagi. Bapak udah siap nanti Pak ya. Keesokan harinya kita melakukan pencarian dan ternyata yang melakukan pencarian adalah Aisyah ditemenin sama Ibu Laila. Pencarian pertama kita kembali lagi tempat di mana Aisyah ditemukan, yaitu di sebuah masjid yang ada di daerah Jakarta Barat. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum Pak. Ya saya Mandala. Ya saya Mandala. Pak bisa ngobrol sebentar? Iya. Di sini aja boleh Pak, maaf. Dengan Pak siapa ini? Pak Ciduk. Pak Ciduk. Oh iya. Oh Pak Ciduk. Ya saya Mandala. Ini Pak ini kenalin, ini Aisyah. Iya Bapak masih ingat sama Aisyah Pak? Aisyah Pak. Iya. Oh masih ingat ya? Aisyah salam ini Oh alhamdulillah. Salam Aisyah. Ya. Lalu pernah ditemuin di situ dia tuh di apa? Gimana Pak? Ini di kolong itu. Oh di kolong ini? Oh ngumpet di sini Pak? Iya di situ. Oh Masya Allah. Terus waktu Terus itu? dianterin Pak ini ke apa? Ke panti. Oh ke panti Pak ya? Dan nggak lama kemudian penjaga masjid itu bilang, dia Bapak tanya nggak rumahnya di mana, tinggalnya di mana? Enggak alamun dia. Gak jawab. Enggak jawab itu cuma enggak tahu rumahnya di mana gitu. Sekarang supaya aman ya anterin ke aja ke panti gitu aja. Iya iya iya. Sebulan yang lalu memang ada bapak-bapak nyariin dia. Ada seorang laki-laki datang ke sini. Waktu gua mau nanya masalah Bapak, Aisyah langsung lari di situ. Ada yang nyari dia, Pak? Ada yang nyariin dia. Siapanya, Pak? Ngakunya si bapaknya dia. Bapaknya. Ngomongin masalah Bapak, Aisyah ini langsung ketakutan. Dia tutup telinganya, dia kabur ninggalin kita semuanya. Kenapa Aisyah? Kenapa Aisyah? Aisyah kenapa nak? Kenapa Aisyah? Kenapa dek? Hah? Aisyah kenal sama Bapak itu? Siapa bapaknya? Aisyah. Kita tanyain Aisyah kenapa dengan Bapak dia ketakutan. Setiap ngomong Bapak dia ketakutan. Aisyah sebenarnya aku mama. Ada apa dengan kata-kata bapak kok langsung begitu ibu responnya? Saya nggak tahu dia nggak pernah ngomong. Dia cuma bisa geleng-geleng karena ketakutan bikin Aisyah tenang. Aisyah, ini mama sayang sama kamu cuma lihat. Coba dibawa ke mobil aja dulu Ibu ya. Biar ganti. Iya coba dibawa ke mobil. Aku tak coba tanya sama itu tadi ya. Mungkin bapaknya kenal ya. Tak tanya sama bapak lagi ya. Pak, saya mau numpang tanya lagi Pak. Dia ngasih alamat nggak bapaknya itu Pak? Enggak ya? Iya, waktu itu dia suruh ke pondok pesantren. Pondok pesantren maksudnya iya? Iya. Oh di mana Pak pondok pesantrennya Pak? Ini Di mana Pak? Darussalam? Iya. Oh di dekat-dekat sini juga? Iya.
Oh iya ya Pak, coba nanti kita cek ke sana berarti ya. Jadi Aisyah dulu di sana Pak ya, di pesantren Darussalam situ ya? Oh ya udah kalau gitu ya. Pak makasih banyak Pak ya, kita coba cek ke sana Pak ya. Ya makasih Pak, kalau gitu ya. Assalamualaikum.